salam kerajaan buat kita semuanya. Saya murid, saya pemenang, saya menjadi berkat. Kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual agama yang kita kerjakan setiap minggu. Kita tidak hanya sekedar berhenti beragama Kristen, tetapi kita harus berkelanjutan bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Berkali-kali saya bilang bahwa jangan pernah puas hanya sekedar menjadi orang percaya. Karena hanya sekedar menjadi orang percaya saja kepada Yesus, di luar sana banyak orang yang ngakunya percaya Yesus, banyak orang yang ngakunya beragama Kristen, hari Minggu ke gereja, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi hidupnya justru terbalik, mempermalukan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual agama yang kita kerjakan setiap hari Minggu. Dan kita nggak mau kalau kekristenan kita hanya sekedar terhenti di ritual agama, tetapi kita mau terus bertumbuh untuk belajar menjadi seorang murid Kristus. Jadi kita menjadi murid Kristus itu bukan pada saat di gereja, tapi justru kita berfungsi menjadi seorang murid Kristus sejati ketika kita kembali ke realita kehidupan kita. Di rumah, di keluarga, kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Kita berfungsi menjadi teladan. Kita berfungsi mempermuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Kita menjadi seorang ibu yang menjadi contoh dan teladan, menjadi seorang suami yang menjadi contoh dan teladan, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kebanyakan hari-hari ini banyak orang Kristen, beragama Kristen, rajin ke gereja, ikut semua pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi terbalik, mempermalukan nama Tuhan. Dan kita nggak mau termasuk golongan orang Kristen beragama Kristen tetapi permalukan nama Tuhan. Justru kita mau termasuk golongan orang Kristen murid Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar beragama Kristen, tidak hanya sekedar ritual yang kita kerjakan setiap hari Minggu, tetapi kita bertumbuh menjadi murid Kristus yang berfungsi memberi teladan, berfungsi mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka melihat Tuhan di dalam kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam kita, bukan terbalik, mereka melihat hantu atau kita menjadi sandungan buat mereka. Seorang murid Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan adalah murid Kristus yang melakukan kehendak Tuhan. Masih ingat? Melakukan kehendak Tuhan artinya bahwa kita tidak serupa dengan cara hidup duniawi. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh sistem yang dari dunia ini, tetapi hidup kita itu dipengaruhi oleh sistem yang daripada Tuhan. Sistem kerajaan Allah yang memerintah hidup kita, sistem kerajaan Allah yang mengendalikan hidup kita. Identitas kita berubah. Identitas kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah supaya kita menjadi murid Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan, saling memberi pengaruh, menjadi teladan, menjadi contoh. Terutama kepada siapa? Terutama kepada saudara seiman. Mari sama-sama kita baca firman Allah di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita boleh saja berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah perintah firman Allah. Jadi kita berbuat baik itu tidak terbatas, tetapi kita berbuat baik itu kepada semua orang. Sama-sama bilang semua orang. Semua. Nah, tetapi di sini Alkitab menekankan, bolehlah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang paling terprioritas, paling terpenting dan paling terutama adalah terhadap saudara seiman. Waktu lalu saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan saudara seiman. Saudara seiman adalah orang-orang yang sering kita jumpai dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Orang-orang yang sekeyakinan dengan kita. Nah, Alkitab bilang begini, kamu boleh berbuat baik kepada semua orang. Kepada tukang ojek, tukang parkir, kepada orang gila. Orang di luar sana boleh kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi yang paling terpenting, terprioritas adalah kepada saudara seiman. Nah, saudaraku, perlu saya jelaskan latar belakang kitab Galatia ya, saudaraku ya. Kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis kurang lebih tahun 53 sampai 56 Masehi.
Galatia itu adanya bukan dekat Israel atau samping Israel atau samping Yerusalem, tetapi Galatia itu adanya di Turki. Galatia itu adanya di mana? Galatia itu adanya di Turki. Apa tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia? Karena waktu itu ada ajaran-ajaran sesat masuk ke Galatia. Nah, ajaran sesat waktu itu yang masuk, yang maksudnya itu bersaingan dengan Injil Yesus Kristus, itu adalah ajaran Yahudi. Jadi ajaran Yahudi itu menghimbau supaya begini, kalian percaya kepada Yesus itu percuma. Percuma. Kenapa? Karena untuk selamat cukup taat melakukan hukum Taurat. Itu ajaran Yahudi. Nah, ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia, waktu itu mereka terkecoh, sama-sama bilang terkecoh. Mereka punya kerinduan untuk hidup benar, mereka punya kerinduan untuk bertumbuh kepada Allah, tetapi masuk ajaran sesat itu. Makanya Paulus menulis surat ini kepada Galatia, supaya apa? Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia itu, sekalipun mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan, ya, berbeda cara berpikir, tetapi justru mereka harus kuat untuk melawan yang namanya ajaran sesat. Paulus dengan jelas berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi semua orang, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang paling terutama dan paling terprioritas, terpenting adalah saudara seiman. Itu paling penting. Jadi malam hari ini Kaleksi mau share kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang tetap kuat, tetap solid, sekalipun kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda cara berpikir, supaya kita tetap solid hadapi situasi dunia yang ingin menyesatkan, menghancurkan keyakinan dan kekristenan kita. Yang pertama di sini yang perlu kita bangun adalah kita tidak boleh saling menghakimi. Tidak boleh saling menghakimi. Menghakimi ini artinya begini, bahwa kita saling menilai. Bilang samping kiri kanannya, jangan saling menilai. Kadang kita menilai buruk terhadap seseorang. Kita menilai buruk terhadap seseorang. Nah, tanpa kita sadari, Alkitab sendiri menegur kita, ukuran yang kita pakai untuk mengukur seseorang, itu satu waktu nanti akan diukurkan kembali kepada kita. Saudaraku, saya berbicara seperti ini bukan berarti bahwa kami hamba Tuhan, kami ini sudah malaikat, kami ini sudah sempurna. Bukan. Tetapi sama-sama kita belajar. Karena Alkitab bilang supaya kita solid, kita kuat di dalam iman dan keyakinan kita menghadapi penyesatan-penyesatan yang ada. Yang pertama itu kita harus solid. Kita nggak boleh saling mengukur, saling menghakimi. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi seseorang. Kebanyakan orang berkata seperti ini, atau hamba Tuhan atau pendeta, mereka menemukan jemaatnya yang sakit, pasti mereka keluarkan bahasa begini, karena kamu kurang berdoa, makanya kamu sakit. Itu sudah menghakimi. Karena kamu nggak ke gereja, makanya kamu sakit. Ini sudah menghakimi. Ini sudah apa? Sudah menghakimi. Coba bayangin, Kak Frankie pernah sakit nggak? Karena bukan lagi. Saya juga ngalamin yang namanya sakit. Tadi saya baru minum obat datang karena bersin-bersin. Apakah karena saya kurang berdoa? Apakah karena saya tidak pernah ibadah? Datang ibadah. Bukan karena saya kurang berdoa. Nah, kadang ukuran-ukuran seperti ini kita pakai. Akhirnya apa? Kita hamba Tuhan atau sesama orang beriman bukan menjadi motivasi, tidak menjadi sentuhan buat orang lain, tetapi justru kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi malam hari ini Kaleksi titip pesan buat Bapak Ibu Saudara, kita ini kan saling mengenal. Kita ini kan saling tahu siapa Mama Valen, ya. Siapa sih Mama Valen? Dia sedikit banyak ya, saya, Kak Frankie, Kak Eli tahu lah. Siapa Mama Hilda? Ya sedikit banyak kami tahu. Tapi apakah kami harus gembar-gembor supaya semua orang tahu? Oh tidak. Ada waktunya, ada bagiannya kami masuk sebagai seorang hamba Tuhan. Menasehati, mengarahkan, membimbing. Supaya apa? Sama-sama kita belajar bertumbuh di dalam kebenaran. Dengan tujuan supaya kita tetap solid. Dengan tujuan supaya kita apa? Tetap kuat. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Kita berfungsi menjadi murid Kristus
yang mempermuliakan nama Tuhan, supaya kita tetap solid hadapi situasi, keadaan zaman, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak hancur. Yang pertama adalah kita tidak boleh saling menghakimi. Amin. Kita tahu kekurangan orang ini, kelemahan orang ini, keterbatasan orang ini, tapi kita tutup mulut. Sama-sama bilang tutup mulut. Kunci mulutmu. Sama-sama bilang kunci mulut. Ya, kunci mulutmu. Supaya apa? Kita tidak meletakkan nilai yang buruk terhadap seseorang. Jangan sampai kita hanya sekedar ritual, mengerjakan ritual agama. Karena saya beragama Kristen, hari Minggu pegang Alkitab, pakai pakaian rapi, kemana? Ke gereja. Tapi hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai kita hanya habiskan waktu, energi, tenaga, semangat kita hanya mengerjakan ritual agama. Capek deh, capek. Yang kedua adalah kita mulai belajar untuk mawas diri. Belajar untuk kontrol diri. Sama-sama bilang mawas diri. Kontrol diri. Supaya apa? Kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Percuma kamu ke gereja setiap hari Minggu, gak pernah absen. Percuma. Omong kosong semua itu. Sekali lagi, berawas diri, kontrol diri supaya tidak menjadi sandungan buat orang lain. Saat ini kelihatannya kita baik-baik saja. Saat ini kelihatannya mungkin kita kuat. Tetapi kita nggak tahu. Besok bisa saja kita jatuh. Hari ini kita bisa tahan emosi. Nggak bisa marah. Tapi besok belum tentu. Hari ini kita bisa tahan mulut untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain. Tahan emosi. Kita tahan diri sampai kita nggak jatuh di dalam dosa. Tapi besok tidak ada yang tahu. Karena itu pesan Alkitab sederhana. Kontrol diri. Berawas diri. Tahan diri. Karena semua kita yang duduk pada malam hari ini tidak akan pernah luput daripada yang namanya kejatuhan akan dosa. Kalau bahasa Alkitabnya itu di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36, Alkitab bilang begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya apa? Engkau luput dari segala sesuatu yang akan jatuh menimpa umat manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya engkau diberikan kekuatan luput dari semua kegagalan-kegagalan atau luput dari semua pencobaan-pencobaan yang akan datang. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa, berawas diri, kontrol dirimu, karena kita gak tahu besok kita masih tegak berdiri atau tidak. Kami hamba Tuhan pun juga hari ini kami tetap tegak berdiri, tapi kadang kami diizinkan Tuhan masuk juga di dalam lembah kekelaman dan sulit. Kami ceritakan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Cukup kami alami. Tapi kami dapatkan solusinya. Waktu kami mengalami lembah kekelaman yang tidak habis-habisnya, jawaban dan kekuatan kami hanyalah hadirat Tuhan. Karena waktu kita datang kepada hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, di situ kita dapatkan jawaban. Karena itu Alkitab bilang apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya engkau diberikan kekuatan untuk luput dari segala pencobaan-pencobaan yang jatuh menimpa semua umat manusia. Waktu lalu saya bilang begini, untuk sehat saja kita memerlukan kekuatan, apalagi sakit. Apa? Tisu ini kira-kira ringan banget gak? Ringan banget. Saya mengangkat tisu yang ringan ini kira-kira pakai kekuatan gak? Pakai kekuatan gak? Pakai. Ini karena ada kekuatan, tapi coba diizinkan ngalami waktu lalu seperti Mama Clara, stroke ringan. Stroke ringan bagian kanan. Kira-kira tisu yang seringan ini, kira-kira stroke ringan sebelah kanan bisa nggak angkat tisu ini? Ini mau angkat tisu seringan ini, beratnya kurang lebih bisa 100 kg. Orang yang sehat saja memerlukan kekuatan, apalagi sakit. Makanya Alkitab bilang begini, rahasia sederhana, supaya kita mampu dan kuat hadapi situasi-situasi yang tidak enak. Sederhana, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, berawas dirilah.
kontrol dirimu. Karena kita nggak tahu besok kita masih tetap tegak berdiri atau jatuh. Kita nggak tahu. Tetapi pesan firman Allah sederhana, supaya kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tetap solid. Menjadi seorang murid Kristus adalah berawas diri, kontrol diri, supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita menjadi batu sentuhan buat orang yang ada di sekitar kita. Jadi waktu kita ngobrol dengan orang, hati orang tersentuh. Waktu kita bicara dengan orang, hati orang tersentuh. Oh iya ya, nyaman ya, enak banget kalau kita ajak ngobrol dengan si A, si B. Saya menemukan motivasi, saya menemukan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita hanya mengerjakan ritual agama setiap hari Minggu. Tetapi mari sama-sama kita putuskan dalam kehidupan kita, bertumbuhlah menjadi murid Kristus yang bukan mempermalukan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu sentuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat malam, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.